Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Binus Yuliarko dan rekan-rekan Saya Ariela Kalif Moridani. Saya Arli Satriawan. Saya Fauzan Fari Sarwono. Dan saya Dita Saringan Hidayati akan menjelaskan mengenai implementasi bela negara. Implementasi 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Adapun contoh penerapannya seperti 1. Percaya serta takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. 2. Menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walau berbeda-beda. 3. Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. 4. Jangan memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. 5. Mempunyai sikap toleransi antar umat beragama lain. Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusianya, sehingga kita dapat saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Contohnya, 1. Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi. 2. Mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan tertentu, khususnya tempat tinggal, dan lainnya. 3. Mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia. 4. Saling mencintai, menghargai, dan menghormati sesama manusia. 5. Tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Penerapan sila Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus selalu mengedepankan tujuan kesatuan, persatuan, serta kepentingan bagi negara bersama dibanding kepentingan sebagai individu. Sebagai contoh, 1. Cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu Indonesia. 2. Mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. 3. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. 4. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 5. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. Penerapan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan bersifat pribadi. Contohnya yaitu 1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan. 2. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. 3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran akan hak serta tanggung jawab masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. 4. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kemitrausahaan. 5. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Penerapan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia harus selalu bersikap adil dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Adapun contoh penerapannya yaitu 1. Meningkatkan kepekaan sosial
dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. 2. Berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang dilakukan, dan seperti apapun orang yang kita hadapi, jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. 3. Tidak mengganggu orang lain dengan apapun yang kita lakukan, dan menegur siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. 4. Menghargai karya atau hasil karya cipta yang dimiliki orang lain, hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. 5. Berani memperjuangkan keadilan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan dan potensi yang luar biasa. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, keindahan alam yang menakjubkan, serta keanekaragaman budaya dan tradisi yang kaya. Namun, sebagai bangsa yang besar, kita juga menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi tersebut, kita perlu membangun kesadaran akan identitas dan jati diri sebagai bangsa. Kita harus memahami dan menghargai keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang ada di seluruh pelosok negeri, serta mengedepankan toleransi dan persatuan sebagai nilai-nilai yang mendasar. Selain itu, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi hal yang penting bagi pembangunan Indonesia. Kita perlu memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dan mengembangkan potensi diri untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan. Dengan membangun kesadaran akan jati diri sebagai bangsa dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih kuat dan maju di masa depan. Pengertian bela negara. Bela negara adalah kesadaran dan tindakan warga negara yang diterapkan karena cinta mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Baik, sikap bela negara bagi seorang aparatur sipil negara. Penanaman nilai-nilai bela negara terhadap generasi milenial sebagai generasi pewaris dan penerus kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan sedini mungkin, mengingat tantangan yang dihadapi generasi milenial sangat variatif dan kompleks. Dalam mewujudkan bela negara pada generasi milenial perlu ditanamkan pada diri mereka beberapa sikap, yaitu salah satunya sikap cinta tanah air, karena inti dari bela negara itu adalah mencintai negeri ini. Salah satu bentuk bela negara dari generasi muda di era milenial adalah saat mereka mampu menempatkan dirinya dalam bermedia sosial menggunakan kalimat yang membangun. Selain itu, melestarikan budaya juga termasuk dalam upaya bela negara. Salah satu ancaman besar di Indonesia yaitu ancaman terkait kebudayaan. Jika seseorang memiliki sikap bela negara, maka akan senantiasa melestarikan budaya dan menolak budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.